Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih buat kerinduan saudara yang terus rindu bertemu dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mau berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan ya kehadirannya, menyatakan mujizatnya, menyatakan kasihnya buat setiap kita. Iya, terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Luar biasa orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Saya melihat ya saudara tetap setia, dan itu juga yang menjadi semangat bagi saya untuk tetap melayani. Mari kita akan mulai. Saya akan menyapa dulu yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, yang ada di Irian, Papua, NTT, NTB, semuanya, Bali, Jakarta, semua ya. Saya mau menyapa, saya tidak menyebutkan kota-kota lagi karena nanti terlalu banyak, lalu semuanya protes ya. Jadi yang penting Tuhan tahu kita hadir malam hari ini. Saya menyapa yang ada di luar negeri ya, di benua-benua yang ada di Asia, semuanya, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, shalom. Ya, kita yang sudah bergabung malam hari ini, kita mau satukan hati. Yang terpenting adalah hati yang kita bawa kepada Tuhan. Baik, malam ini kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Kita mau berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sampai hari ini bahkan kami masih melihat pemeliharaan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami masih melihat penyertaan Tuhan. Kami ada sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan mungkin malam ini kami sedang ada dalam keadaan sakit, kami juga tetap mau bilang Tuhan baik, karena itu tidak merubah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa penyembahan hati dan hidup kami malam hari ini kepada Tuhan. Kami mau bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita bawa hati dan ucapan syukur pada Tuhan. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, itu tidak pernah merubah
Kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti menyinari setiap kami. Bahkan seperti mentari Tuhan, yang tidak pernah berhenti bersinar setiap pagi bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kasih setia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahkan di balik embun, di balik mendung pasti ada pelangi, ada kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari lagi katakan pada Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Lebih lagi kita mengangkat penyembahan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami percaya Tuhan, seringkali Engkau mengizinkan ada badai dalam hidup kami. Kami seperti pelangi yang selalu muncul sehabis hujan. Kami tahu seperti itulah kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Bahkan di balik setiap persoalan kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Seperti pelangi sehabis hujan, demikianlah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti
Tuhan yang tidak pernah berhenti bersinar atas hidup kami. Demikianlah kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami akan terus melihat penyertaan Tuhan. Kami akan terus melihat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur Bapa, cinta-Mu Tuhan lebih daripada mentari, lebih daripada samudra, tidak terukur dalamnya bagi kami. Engkau yang selalu menerima kami, Engkau yang selalu memeluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih bahkan di saat-saat kami memerlukan Tuhan. Di saat kami jatuh, Engkau datang merangkul kami. Di saat kami melakukan dosa, Tuhan Engkau menerima kami dengan tangan yang terbuka dan tidak pernah menolak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ya Bapa, amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi kita mau katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari amin Tuhan, amin, yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
bersyukur buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ketika kami mau lebih lagi mengenal isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu, biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Ajar kami membalas cinta-Mu dengan menuruti semua firman yang Engkau sudah sampaikan bagi kami. Ajar kami belajar bagaimana menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan, bukakan rahasia firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kemarin sudah kita baca ya, kemarin dari Yeremia pasal yang kelima. Kita akan meneruskan sekarang Yeremia pasal yang kemarin udah sampai ke 10, sekarang yang ke-11 ya. Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-11 ya, firman Tuhan. Tadi kemarin kita sudah tahu yang di sini Tuhan berkata, carilah, lintasilah di jalan-jalan ya, di tanah-tanah lapang. Apakah engkau akan menemukan orang benar di Yerusalem ya, di Yehuda pada waktu itu. Dan kita akan meneruskan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menginginkan pertobatan kita, dan bukan hanya sekedar ya menjadi Kristen itu apa sih ya, bukan hanya sekedar beragama, tetapi Tuhan mau kita mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ya, ayat yang ke-11 berkata begini saudara ya, Yeremia 5 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan ya. Di sini dikatakan sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah berlaku ya tidak setia, kata Tuhan, terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah kesetiaan saudara. Ya, Tuhan mau kita setia melakukan firman-Nya. Tuhan mau kita setia mengikuti perkataannya. Ya, tetapi waktu kita melakukan dosa itu artinya kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Ayat yang ke-12, jadi gini saudara, ya seringkali kita berpikir, oh orang murtad itu ketika dia meninggalkan Yesus dia pindah agama. Enggak, ada yang namanya murtad rohani. Murtad rohani itu masih Kristen, masih ke gereja, mungkin masih melayani Tuhan. Tapi kalau hidupnya tidak berdasarkan firman Tuhan, itu kita sudah murtad secara rohani ya. Walaupun masih beragama Kristen, tetapi hati kita sudah berpaling. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu, sehingga Tuhan berkata, kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, mereka memungkiri Tuhan dan berkata, ya dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita. Ya, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Saudara, ya bagaimana Tuhan tidak murka ya bangsa Israel ya. Di sini firman Tuhan bilang kaum Yehuda telah sungguh-sungguh tidak setia. Bahkan ketika mereka melakukan dosa, mereka melakukan kenajisan, percabulan, mereka masih berkata di sana ya bahwa Tuhan itu tidak akan berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Sangat berbahaya sekarang kalau kita itu masuk dalam pengajaran ya. Hari-hari ini ada yang berkata, oh itu pengajarannya hyper grace. Sebenarnya memang hyper grace itu sebenarnya memang kasih karunia Tuhan tuh begitu hyper, besar, tak terhingga. Tapi saudara, saking besarnya ada orang-orang yang menganggap bahwa murka Tuhan itu mereka menganggap sepi ya. Apa yang akan terjadi, memang Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, tetapi Dia juga Tuhan yang murka dan akan datang sebagai hakim. Nah, yang menakutkan di sini saudara, firman Tuhan berkata, mereka itu sudah memungkiri aku, tidak setia, melakukan dosa, kenajisan, percabulan, dan masih berkata bahwa Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita. Bahkan masih ada sebagian orang hari-hari ini yang sudah melihat virus corona begitu hebat, mereka masih tetap ya percaya, hanya berkata ini, kami percaya Tuhan tetap mengasihi, tapi nggak ada sedikit pun ya dari hatinya terbuka dan berkata, Tuhan, apa yang sedang terjadi ini Tuhan? Ya, buat kami mengerti dan kami mau bertobat. Saudara, jangan hidup di dalam
di dalam kepercayaan palsu. Ya, kita itu hanya berpikir bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan ini. Saudara, dia Tuhan yang bisa menghukum. Bahkan saya juga percaya hari-hari ini apa yang terjadi depan kita ini salah satu cara Tuhan untuk menegur umatnya, menegur anak-anaknya. Lihat apa yang terjadi depan kita, mari kita bertobat sungguh-sungguh, karena dia Tuhan yang bisa menghukum, mendatangkan malapetaka. Ya, tapi pada waktu itu bangsa Israel, kaum Yehuda berkata, dia tidak akan menghukum, dia tidak akan mendatangkan malapetaka, tidak akan ada kelaparan, tidak ada malapetaka yang akan menimpa kita. Ayat 13 di sana firman Tuhan, para nabi akan menjadi angin, ya. Firman Tuhan tidak ada pada mereka, ya. Para nabi itu ya udah tidak lagi berbicara, ya, sudah tidak ada orang lagi menyerukan pertobatan, cuma kayak angin lalu saja. Pesan-pesan firman Tuhan sudah tidak lagi. Ya, saya kemarin saudara ada orang yang saya, ibu, setelah saya mendengarkan khotbah ibu, saya baru mengerti ternyata menjadi Kristen itu bukan hanya bicara tentang berkat, tapi kita harus membayar harga, kita harus berjalan dalam kekudusan. Bagaimana saya mengejar perkenanan Tuhan, bagaimana saya juga ikut menderita di dalam Kristus. Iya, pemberitaan tentang kekristenan, Kristen itu berbicara tentang salib. Dan setiap kita yang percaya Yesus harus memikul salib. Mikul salib artinya apa? Mengalahkan kedagingan, mengejar kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan. Kita difitnah, kita tidak membalas, kita dikhianati, kita tetap berdoa. Nah, yang seperti ini saudara, kita para nabi sudah seperti angin yang tidak lagi mengingatkan umatnya untuk bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Firman berkata para nabi sudah cuma menjadi angin, ya, tidak ada lagi pada mereka. Ayat 14, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, ya. Ayat 14, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini akan menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Ya, bayangkan saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia, aku akan menjadikan firmanku sebagai api, dan api itu yang akan membakar bangsa ini akan menjadi kayu bakarnya. Firman akan menghanguskan dan membakar hidup mereka. Jangan sampai saudara, ketika murka Tuhan turun baru kita mau bertobat. Hari ini mari kita buka mata rohani, mata jasmani kita. Lihat keadaan di sekeliling kita. Biarlah kita semua mau merendahkan hati, berlutut mencari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Ayat 15 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Ya, bayangkan saudara, ketika murka Tuhan turun atas sebuah bangsa, Tuhan akan mengizinkan. Dia berkata, maka satu bangsa akan datang menyerang mereka, akan membunuh mereka. Ya, saudara, Tuhan kita itu Tuhan juga yang murka dan bisa menghukum. Jadi saya percaya, bahkan virus corona ini pun diizinkan oleh Tuhan. Biarlah bagian kita membuka mata, ada apa di balik semua ini? Ya, apakah ini peringatan Tuhan? Ya, apakah ini murka Tuhan? Ya, bisa jadi. Karena ada begitu banyak kematian di sekeliling kita. Tapi biarlah kita ini hari-hari ini mau introspeksi diri. Ya Tuhan, bawa kami kembali kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Ambil murka-Mu dari hidup kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Ayat yang ke-16, tabung panahnya seperti kubur yang ternganga, ya. Bayangkan saudara, ya, firman Tuhan bilang bangsa yang besar ini akan datang menyerang. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Ada sebuah kekuatan musuh yang besar yang akan menyerang Yehuda, bangsa Israel. Kenapa? Firman Tuhan berkata, dan bangsa itu para pahlawan yang tidak terkalahkan. Bahkan anak panah mereka seperti kubur yang menganga. Artinya apa? Siap menelan korban, ya. Mari kita berdoa hari-hari ini saudara. Kalaupun kita masih diberi kesempatan hidup hari-hari ini, kita mau berkata, Tuhan, pakai hidup kami untuk kepentingan kerajaan Allah.
Tadi pagi saya sampaikan di ibadah online. Yang belum nonton silakan nonton khotbah saya ya tentang hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan ketika kita mau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah, maka kita akan sama-sama mulai mengerti apa yang harus kita lakukan ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-17, belum yang terakhir. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu, dan makananmu akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Kehancuran datang di depan mata. Bahkan firman Tuhan berkata, makanan, kambing, domba, ternak, ini bicara tentang satu keadaan resesi. Habis semuanya. Di depan mata kita ada keadaan resesi ekonomi yang akan terjadi. Ada banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Saya percaya ini waktu-waktu pemurnian. Ya, mari kita tetap teguh berpegang apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau tetap berpegang kepada firman-Mu. Ya. Kalau ini semua karena dosa-dosa bangsa, dosa-dosa dunia, ampuni Tuhan ya. Kita mau berkata, sebelum anak-anak kita dihabiskan, ya anak laki-laki perempuan memakan habis ya hasil kambing, domba, sapi, pohon kurma, ara, anggur, semua akan dihancurkan dengan pedang. Bahkan kota-kotamu yang berkubu juga yang kau andalkan akan hancur semuanya ketika murka Tuhan datang. Dan ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Ya, Tuhan bilang ya, tapi tidak semua akan lenyap ya. Tidak akan semuanya dilenyapkan. Ada yang akan disisakan. Ayat 19, dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan ya segala hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Jadi Tuhan akan sisakan, tidak semua akan dibinasakan dan musnah. Tuhan bilang dia akan sisakan sekelompok orang untuk apa? Untuk menjadi budak. Ya, Tuhan bilang supaya kamu merasakan bagaimana kamu meninggalkan aku dan kamu memperhambakan dirimu kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Jangan tinggalkan Tuhan dan memperhambakan dirimu pada kenajisan. Jangan engkau beralih dari kebenaran firman Tuhan lalu engkau memperhambakan dirimu pada perselingkuhan. Jangan meninggalkan Tuhan lalu engkau memperhambakan dirimu pada roh cinta uang. Ya, apapun juga saudara, pada kepahitan, kekecewaan, pada kekhawatiran, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hati Tuhan, maka saya percaya anugerah Tuhan akan dilimpahkan bagi kita. Kutuk akan diubahnya menjadi berkat. Biarlah kita dalam menghadapi hari-hari ini pandemi virus corona yang belum tahu sampai kapan, bahkan kita tidak mengerti, tapi biarlah kita berespon dengan benar. Bagaimana kita bersikap tetap dalam pengucapan syukur dan dalam suasana yang bertobat, hidup dalam pertobatan. Saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, maka dia Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita mau sungguh-sungguh mengangkat tangan kita kepada Dia. Kita mau berkata, saat ku mengangkat tangan, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Hanya bagimu Tuhan penyembahanku, tiada yang mustahil bagimu. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, ku
Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Kami tahu Bapa, ketika kami berbalik kepada-Mu, meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau bertindak atas hidup kami. Kami rindu Tuhan anugerah-Mu turun atas kami. Kami rindu penyertaan kasih setia dan bukan murka Tuhan, bukan kutuk karena ketidaktaatan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang maha kasih, tetapi Engkau juga Tuhan yang cemburu. Engkau Allah yang membalaskan dosa. Karena itu kami berdoa hari ini, kami mau terus membereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Hari-hari ini tidak ada lain yang bisa kami lakukan selain merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami bertobat, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami datang dalam pertobatan ya Bapa, bahkan hari ini Tuhan, kami mau berkata, Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Bapa. Bawa kami Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau berdiri buat bangsa kami, memohon pengampunan atas setiap dosa Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian di atas kota ini, di atas bangsa ini. Kami juga mau berdoa ampuni segala roh perceraian, pertikaian Tuhan, atas setiap kekerasan di atas bangsa kami, pembunuhan, pertikaian. Kami berdoa mohon pengampunan-Mu Bapa. Ampuni bangsa kami, ampuni rakyatnya Tuhan, ampuni Tuhan bahkan semua bangsa-bangsa yang malam ini Tuhan, setiap orang-orang berdoa Tuhan atas bangsanya. Ampuni kami Tuhan, ampuni Bapa setiap negara-negara, ampuni bangsa ini Tuhan yang ada di dunia, bangsa-bangsa semuanya kami berdoa memohon pengampunan, bahwa setiap orang-orang kembali kepada Tuhan, bertobat dan hidup di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami tetap melepaskan berkat buat Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan tim medis yang berada di garis yang terdepan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sakit, yang terinfeksi COVID-19, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang malam hari ini juga sedang dalam keadaan sakit apapun, kanker, tumor, bahkan apapun, bahkan saudara yang malam ini sakit, mari taruh tangan-Mu di bagian yang sakit itu. Perkatakan firman Tuhan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Semua yang sakit, darah tinggi, asam lambung, jantung, apapun, kami percaya, tumor, Tuhan, kanker, Engkau sanggup menyembuhkan. Ketika kami mau berbalik dari segala kejahatan kami, Tuhan mengampuni dosa kami. Dosa itu adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup kami. Dosa itu yang dapat membawa kutuk atas hidup kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Bawa hidup kami untuk senantiasa berada dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang tua, biar ada damai sejahtera dalam setiap rumah tangga, suami istri dipersatukan, tidak ada perceraian, pertikaian, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami tetap berdoa Bapa, bawa Tuhan setiap keluarga membangun mesbah doa, ada suami-suami yang berbalik kepada Tuhan dan menjadi imam yang benar. Ada istri-istri yang berbalik menjadi penolong dalam rumah tangga. Ada anak-anak yang berbalik Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami percaya malam ini Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bahkan segala dosa kami Engkau sanggup menaklukkannya Tuhan. Ku percaya
percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami Tuhan. Karena itu kami tetap percaya kepadamu bahwa kami terus bertumbuh di dalam Engkau, bahwa kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Malam ini kami tahu dan percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, bahkan yang berkekurangan Tuhan mencukupi semua kebutuhan kami. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tetaplah setia saudara, tetaplah bersuka cita. Dan malam hari ini terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati. Shalom.